Halo Tribuners, selamat datang di Pudam Banyuwangi, perusahaan daerah yang mengelola layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Melalui video ini bersama saya, Sinca Aripangistu, akan mengajak Anda semuanya untuk mengenal lebih dekat berbagai layanan dari Pudam Banyuwangi. Terima kasih, selamat pagi, selamat datang di perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Banyuwangi. Jadi inilah sesuai dengan moto kami ya di Pudam Banyuwangi, bahwa senyum pelanggan adalah senyum kami, dan orang yang bijak tentu dan pasti memastikan memakai dan mengkonsumsi air Pudam Banyuwangi. Sesuai dengan visi dan misi kami, karena Pudam ini akan menjadi perusahaan yang profesional dalam hal apa? Yaitu dalam hal penyediaan dan pengelolaan air minum untuk masyarakat Banyuwangi. Bukan air bersih ya, tapi adalah air minum. Nah, salah satu dalam rangka untuk mengarah ke sana, kami membuat yang namanya zonasi. Zona air siap minum. Ini. Nah, ini yang sebagai pilot project ini sudah kami lakukan, yang kami pasang di daerah Pandon Kalipuro, yang sumber mata airnya itu dari sumber Gedor yang ada di wilayah Gombeng Sari sana. Ini harapannya sih seperti itu, karena dengan demikian maka tentunya kualitas masyarakat Banyuwangi dengan mengkonsumsi air yang berkualitas dan bermutu, tentunya ini badannya semakin sehat dan cara berpikirnya pun juga akan semakin sehat, karena memang yang kita siapkan adalah air yang berkualitas. Kami bersama dengan staf, terutama di pelayanan konsumen dan juga di bidang teknis, ini berikan suatu kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat. Di samping secara kualitas setiap bulan harus dilakukan uji kualitas yang langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Kami juga punya suatu program-program. Misalkan salah satunya kemarin, yaitu di bulan air sedunia, kami punya program yang namanya Sembur Wangi. Apa itu, Pak? Sembur Wangi itu adalah sambungan rumah yang bersubsidi untuk masyarakat secara Banyuwangi, secara keseluruhan, dengan harga pasang baru, tarif pasang baru yang sangat murah sekali, hanya 50%. Dari harga normal? Dari harga normal dari 1.500.000. Jadi 1.500.000 cukup 50%, dan itu pun ini bisa dicicil. Tidak pada saat itu juga. Karena kami menyadari betul air adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat Banyuwangi. Karena 80% tubuh kita adalah air. Maka dengan demikian 0-10% ini wajib kami siapkan untuk memberikan suatu pelayanan masyarakat Banyuwangi di dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. Jadi untuk kenyamanan bagi pelanggan, kami bukannya sekedar di bidang pelayanan. Di sini pun kami siapkan tempat representatif. Kenapa? Karena banyak pelanggan yang datang ke sini untuk ketemu temannya, untuk ngobrol dan sebagainya, sekedar bernostalgia. Maka ini tidak kami hilangkan, justru kami tingkatkan. Dan supaya tidak bosan, maka di sini sebenarnya kami berikan suatu kesempatan kepada para UMKM untuk menyiapkan dagangannya di sini. Bagi orang yang punya anak sedang menyusui, kami siapkan tempat untuk ruang laktasi. Boleh kita lihat ya, Pak? Ya, monggo. Kebetulan belum ada. Ini kami siapkan juga ruang laktasi sehingga bisa menyusui anaknya di tempat yang sangat privat dan tertutup. Ini adalah yang saya katakan satu pintu tadi itu. Iya, satu pintu seperti apa itu satu maksudnya, pintu Pak? tadi itu di sini nih. Jadi semua pengaduan, pasang baru dan sebagainya, ini cukup di sini. Tidak perlu bayar ke sana, tidak. Cukup di sini. Jadi membayar bisa di sini, pengaduan bisa di sini, pasang baru di sini. Tidak perlu Bapak ke sana, Ibu ke sana, tidak perlu. Cukup di sini, semua persoalan teratasi. Jadi kami ini memanjakan kepada pelanggan, tidak perlu wira-wiri, cukup duduk di sini, nanti itu sudah selesai semua persoalan. Dan yang punya anak nanti bisa ini kami menyiapkan juga. Karena ruang ketika bermain. menunggu bahwa anak bisa bermain di sini ya, Pak. Betul. Di sini ini. Inilah yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, baik yang sedang menyusui maupun yang punya anak, sehingga tempat ini harus benar-benar nyaman bagi pelanggan. Demikian yang kami lakukan di Pudam Banyuwangi.
ini kebetulan untuk zona air minum itu kan langsung di take over, dipenangani oleh Direktur Bidang Teknik. Jadi tidak perlu khawatir bagi pelanggan kalau datang ke tempat-tempat tertentu termasuk di kantor Pudam Banyuwangi, ini hanya membawa tumbler. Kalau toh tidak bawa tumbler, kami sudah menyiapkan, ya, menyiapkan gelas yang ini hanya 1 kali pakai. Ya. Dan ini boleh percaya dan boleh tidak dan boleh dipraktekkan. Nah, ini benar-benar mengalir dan ini kami mencoba untuk minumnya. Ini jadi sekali pakai, ini ada tempat sampah langsung kita buang. Nah, seperti ini dan itu bukan plastik tapi kertas sehingga ini untuk mendaur ulangnya ini adalah sangat mudah. Ini semuanya adalah menjadi penanganan prioritas daripada di bidang teknik yang langsung penanggung jawabnya adalah Direktur Bidang Teknik. Ini kita memasuki ruangan bagian produksi dan distribusi. Kondisinya ya seperti ini karena memang tidak ada sekat-sekat ya antara pegawai sama pejabatnya di sini dalam rangka untuk memudahkan koordinasi. Ya. Zona California adalah salah satu bantuan pemerintah Australia untuk memantau kinerja kami, Mbak, di Banyuwangi. Jadi salah satu bantuan itu kita ada program hibah air berbasis kinerja. Jadi kinerja kami di satu kawasan itu dinilai oleh pemerintah Australia yang nantinya akan diganti oleh mereka capaian-capaian apa yang sudah kita laksanakan. Itu ada parameter tekanan, terus kebocoran, dan uji kualitas. Jadi 3 parameter itu yang mereka lihat di lokasi di lapangan. Dengan pemerintah Australia, dengan Kementerian PUPR, itu ini juga ada satu program yang dimasukkan. Salah satu syaratnya yaitu GETSI. Apa itu, Pak? GETSI ini adalah gender, kemudian disabilitas, equality, inclusive equality. Itu untuk apanya, Pak? Ya, jadi perusahaan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Australia ini harus keberpihakan kepada gender ya, dan juga disabilitas. Jumlahnya berapa, Pak? 30% harus 1% untuk disabilitas, kemudian 30% dari perempuan dari jumlah keseluruhan. Maka di sini ini orang heran, loh ini bagian produksi dan distribusi, tetapi kepala bagiannya perempuan. Kasihnya juga perempuan, hanya satu ini aja karena banyak di lapangan. Ini bahaya kalau malam-malam nanti kalau ke lapangan bahaya kan gitu kan. Ini karena memang tugasnya malam-malam 24 jam. 24 jam. Karena sesuai tadi itu tidak boleh lebih dari 2 jam penanganan di kami ini. Dan di sini pun juga perempuan semua. Ini bukan hanya di ruangan ini saja, Pak ya? Bukan. Tadi ruangan yang lain kalau masuk di bagian-bagian pasti itu yang banyak adalah perempuan karena 30%. 30% harus perempuan, 1% adalah disabilitas. Ini adalah pusat Monef ya. Jadi otaknya yang ada di perusahaan itu ada di sini. Termasuk kinerja apapun yang dilakukan oleh karyawan kami, baik secara administratif maupun non administratif yang sifatnya teknis, yang bawah pengendalian dari Bapak Direktur Bidang Teknik, ini terangkum di sini. Memang kalau kita buka aplikasi kayaknya banyak, tetapi hanya satu wadah di pusat Monef ini. Jadi apapun ini cukup kita ngeklik, tidak perlu ketemu orang karena sistem semua yang sudah berjalan. Termasuk pengendaliannya pun itu ada di sini juga. Ini ada di ruang Monef ini, maka ini disebut pusat monitoring dan evaluasi, pusat informasi manajemen pelayanan pelanggan terpadu sehingga nggak tercecer-cecer, sudah terpadu di dalam satu sistem ini. Pengendaliannya di mana? Ya di sini. Siapa yang melakukannya? Di bidang IT. Ada tim khusus ya, Pak ya? Ada tim IT yang masih anak muda-muda ini ya tiada hari tanpa berpikir. Memang bekerjanya adalah malam teman-teman IT ini. Karena Pak ini butuh jaringan yang cepat untuk membuat yang namanya sistem. Dan kami tidak mengambil dari luar. Ini produk aplikasi kami digital ini kami murni itu produk dari internal. Tentunya karena kami ini sudah pada posisi secara nasional adalah terbaik. Di penilaian kinerja kami adalah terbaik. Kan gitu. Nah, karena terbaik, maka ini berturut-turut hat-trick.
kan gitu. Yang sulit adalah mempertahankan sesuatu yang terbaik. Bahkan di tingkatan Jawa Timur kami adalah yang nomor 1 berdasarkan audit kinerja dari BPKP Perwakilan Jawa Timur. Maka itulah kami pertahankan. Di samping itu kami juga harus tetap meningkatkan. Karena prinsip kami masa lalu adalah pengalaman, saat ini harus kita lakukan, dan ke depan harapan ini harus benar-benar terwujud sesuai dengan harapan masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan dinamika dalam kehidupan kita dalam hal persoalan pelayanan air minum yang siap untuk kita minum. Ya, Tribuners, itu dia obrolan saya bersama dengan Direktur Pudam, Bapak Abdurrahman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ingat, Tribuners, orang bijak, pilih air sehat, gunakan air Pudam.